Hai. Selamat datang di channel Mari Belajar Bersama. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Udin dan teman-temannya senang bermain lari berpasangan. Nah, apa itu lari berpasangan? Lari berpasangan adalah lari yang dilakukan oleh dua orang dengan saling berpegangan tangan. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dari cerita ini, coba tunjukkan yang manakah yang termasuk kalimat perintah. Ya, benar. Di sini ada dua kalimat perintah ya. Yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, perlu kalian ingat, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Dan biasanya di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti yang tadi, semuanya diakhiri dengan tanda seru. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya sebelum pulang? Ya, mereka berdoa sebelum pulang. Ini contoh mencerminkan sila keberapa? Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikutnya beri tanda checklist pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Nah, kita lihat dulu gambar yang pertama. Di situ ada percakapan dua anak perempuan. Nah, anak perempuan satu berkata, "Aku lupa membawa bekal." Kemudian temannya menjawab, "Mari makan bekalku bersama." Nah, kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Sila yang pertama atau sila yang kedua? Ya, benar. Sila yang kedua. Kemudian gambar yang kedua kita lihat. Nah, di situ Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Dia termasuk sila keberapa? Ya, benar, sila pertama. Nah, jadi yang sila pertama ini, dia walaupun berbeda agama, dia tetap berteman. Dia tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, benar. Ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang mengelap meja,
dan merapikan buku. Nah, atau mereka kayaknya sedang gotong royong membersihkan kelas. Pertanyaannya, apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Manfaatnya yaitu pekerjaan terasa menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Tentunya juga bisa menambah kekompakan dengan teman-teman. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada titik-titik. Baiklah, kita akan mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama itu cara panjang. Nah, cara panjang di sini bilangannya itu dipisahkan mana ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, dari 242 dipisahkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, di sini 40 yang tadi diuraikan lagi menjadi 30 ditambah 10. Nah, sehingga menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12. Kemudian yang 38 diuraikan menjadi 30 ditambah 8. Nah, kemudian dikurangkan. Ingat, pengerjaan yang begini selalu dimulai dari yang paling belakang. Jadi yang paling pertama dikurangkan adalah yang paling belakang. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Dan 200 dikurang 0 atau tidak ada sama dengan 200. Sehingga hasil akhirnya adalah 204. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut yang ke cara pendeknya. Nah, yang cara pendek tetap pengerjaannya itu sama juga dimulai dari yang paling belakang. Nah, kita mulai dari 2 dikurang 8. 2 dikurang 8 bisa enggak? Tidak bisa. Sehingga 2-nya itu meminjam 10 dari angka 4 atau 1. Sehingga menjadi 12. Kemudian 12 dikurang 8 sama dengan 4. Karena 4-nya tadi dipinjam 1 atau 10, sehingga menjadi 3 atau 30. Nah, 3 dikurang 3 sama dengan 0. 2 dikurang 0 atau tidak ada sama dengan 2. Hasil akhirnya adalah 204. Sama tidak dengan tadi hasilnya? Ya, sama. Nah, baik itu cara panjang maupun cara pendek, hasilnya itu sama, 204. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Nah, di sini ada percakapan antara ibu guru dengan siswanya. Bu guru bertanya, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Nah, salah satu siswa menjawab, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini adalah contoh bermusyawarah untuk
mencari yang mau menjadi petugas upacara bendera. Kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan. Di situ siswanya bermain berpasangan. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Nah, di situ ada dua anak yang saling berebut. Apa yang seharusnya dilakukan? Iya, berhenti berebut, berbaikan, dan saling memaafkan. Karena tidak ada gunanya berebut seperti itu. Justru bisa terjadi permusuhan di antara siswa. Jadi, anak-anak semua di rumah jangan berebut dengan temannya, saling mengasihi dan hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Oke? Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kalian disuruh menentukan apakah dia termasuk atau sesuai dengan sila ketiga atau tidak sesuai. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Melakukan piket kelas bersama-sama. Sesuai atau tidak sesuai? Ya, tepat. Sesuai. Kemudian yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Jawabannya tidak sesuai. Nah, kita harus berteman dengan semua orang. Tidak boleh membedakan agama, suku, ras ataupun sejenisnya. Tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Sesuai atau tidak sesuai? Ya, sesuai. Nah, melakukan upacara bendera merupakan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ini jelas sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, pengamalan sila keberapakah ini? Di sini terlihat siswa sedang membersihkan lingkungan sekolah. Dia termasuk sila keberapa? Ya, benar, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ mereka sama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolahnya. Nah, gambar yang kedua, perhatikan coba. Di situ terlihat siswa sedang menentukan jadwal piket. Sila keberapa kira-kira? Sila keempat. Nah, mereka bermusyawarah di situ menentukan jadwal piket. Siapa yang akan menyapu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Nah, bermusyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat. Nah, gambar yang ketiga, pengamalan sila keberapakah ini? Di situ terlihat gambar siswa yang mengacungkan tangan. Kira-kira mereka ngapain itu? Ya, mereka sedang bermusyawarah
Bermusyawarah termasuk sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, ini ada kata-kata motivasi untuk kalian semua. Semoga dengan kata-kata ini bisa menambah semangat kalian dalam belajar. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, persiapkan memang bekal kalian untuk masa depan agar nanti tidak ada penyesalan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.